Halo Brodista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik aja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, hari ini kita general reading lagi dengan tema sedikit cerita dari leluhur lo. Oke, apa yang ingin diceritakan oleh leluhur lu kepada lu nih Brodistaku ya? Mohon maaf kemarin gak bisa update konten-konten. Aduh, gue sibuk banget. Sampai personal reading aja banyak yang ke pending ya. Oke, untuk pembaca ini bersifat general reading Brodistaku, tidak semua resonate. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang Brodista, bisa cocok sama lu juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok. Jangan lu bawel ya. Dikarenakan ini energi miliaran manusia, jadi bisa verse versa. Bisa ini energi lu ataupun energi seseorang di luar sana. Namun tetap semuanya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lo ingin mengambil sebuah keputusan. Oke? Disclaimer sedikit Brodistaku, untuk akun tarot series hanya ada di TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Tidak ada di platform lain, dan itu pun cuma satu akun ya. Sedangkan di Facebook dengan nama asli gue Jeffrey Putra. So, hati-hati penipuan yang mengatasnamakan gue. Dan readingan gue ini sifatnya timeless, kapanpun lu lihat dan dengarkan. Ini berlaku di hari itu juga sesuai dengan kondisi dan situasi lu pada saat itu. Gender doesn't matter, bisa cewek bisa cowok, semuanya bisa. Oke, lanjut aja kita lihat apa yang sebenarnya, apa yang ingin diceritakan leluhur kepada lu nih Brodistaku. Apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diceritakan oleh leluhur, tentang apa? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pembaruan, tentang kehidupan baru. Leluhur ingin menceritakan kepada lu tentang kehidupan baru. Leluhur ingin menceritakan kepada lu tentang pembaruan hidup. Ingin menyampaikan kepada lu tentang pembaruan hidup Brodistaku. Seolah-olah kayak leluhur itu ingin menceritakan kepada lu atau ingin menyampaikan kepada lu, nak, kamu sering diterangin, kamu dalam pencerahan. Ya, apapun yang kamu dapatkan, apapun yang kamu dapatkan petunjuk-petunjuk, entah dari entah dari sosial media, entah dari suatu peristiwa, bahkan pun setiap manusia yang datang dan mendekat kepadamu itu pembelajaran, itu pencerahan, ya. Jangan berfokus kepada rasa sakit hatinya, jangan berfokus kepada kebahagiaannya, jangan berfokus kepada cinta dan perasaannya, tapi berfokuslah kenapa Tuhan mendatangkan orang ini kepadaku, kenapa konten Bang Tarot Series datang kepadaku, kenapa konten-konten spiritual mulai ku senangi, kenapa aku bisa menyukai spiritual saat ini. Leluhur ingin mengatakan pembaruan. Ada yang salah nih. Ada yang butuh diperbarui. Nah, leluhur ingin bercerita itu tentang kepada lu nih Brodistaku. Ya, aku ngerasa, aku lagi ya kan, gue ngerasa kayak, ya lu sudah mulai tercerahkan nih. Sedikit demi sedikit lu sudah mengetahui maksud semesta ini tuh bagaimana. Yang dulu, kelemahan-kelemahan dulu yang lu rasa itu kelemahan lu, ternyata di balik kelemahan itu Tuhan memang sengaja memberikan lu kelemahan itu untuk menjadikan sesuatu kekuatan. Nah, itu leluhur ingin bercerita tentang pembaruan hidup lu. Jangan heran ya nak, kamu mendapatkan petunjuk di ini, petunjuk itu. Jangan heran ya kenapa ini, kamu tahu itu. Jangan heran ya kenapa hobimu berubah. Jangan heran ya nak, kamu ditinggalin banyak orang. Ya, karena energi di sini. Ya, leluhur ingin bercerita seperti itu, Brodistaku. Ya, apa yang ini ceritakan leluhur kepada lu ya? Kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, gini, leluhur ingin menceritakan kepada lu sebenarnya kamu adalah seseorang yang makmur. Nih, ini kan seseorang yang gendut ya. Gua tuh ngerasa leluhur ingin mengatakan kepada lu, nak, kita punya garis keturunan yang makmur, nak. Nah, kita itu makmur. Energi kita energi keberuntungan.
Ya, wajar nak kalau kita ya dikelilingi orang-orang toksik sebagai parasit. Wajar nak kamu itu didekati orang-orang yang memanfaatkan kamu. Wajar nak kalau sore kamu itu didekati orang-orang manipulatif yang ingin keuntungan saja menempel jadi parasit di dirimu. Sehingga kau jadi sakit, sehingga kau jadi sakit, sehingga kau tersakiti. Nih, lihat nih, ya. Menempel seperti parasit orang-orang itu wajar. Supaya kau bisa membersihkan itu, supaya kau bisa menambah kesadaranmu, memberikan batasan, kemudian mandi, hilangkan nih. Ya, hilangkan penyakit-penyakit ini, hilangkan orang-orang toksik ini. Nyambung kepada kartu ini. Wajar nak kalau seandainya kamu ditinggalin banyak orang, karena sesungguhnya orang-orang yang ninggalin kamu, kemudian orang-orang yang kau tinggalkan, ya, itu memang parasit. Ya, itu yang ingin diceritakan oleh leluhur kepada lu, berisaku. Ya, kamu sendiri tapi kamu bersih. Nah, kamu sendiri tapi kamu bersih. Kamu sendiri supaya kamu tuh menyadari aku berharga. Aku berharga, aku makmur. Bahkan juga beberapa dari lu di sini, berisaku, ketika lu memang sendirian kemudian mencoba untuk berproses dalam kesendirian, banyak dari lu yang rezekinya langsung ngalir, buar. Banyak dari lu ketika lu sudah melakukan atau pemutusan hubungan toksik atau meninggalkan suatu hal yang toksik, entah itu circle, keluarga, pertemanan, hubungan, rezeki lu lancar. Banyak ya karena ini nih. Lu tuh makmur, cuman karena banyak parasit di sini. Ya. Yang membuat lu sakit. Ya, nggak kelihatan makmurnya. Nah, itu tuh yang ingin disampaikan leluhur tuh, bersatu, yang ingin diceritakan leluhur ini, ya. Kita lihat lagi apa yang ingin diceritakan leluhur kepada lu, bersatu, yang ingin diceritakan leluhur kepada lu. Bismillahirrahmanirrahim. The Thief. Leluhur ingin menceritakan kepada lu tentang seseorang yang melakukan suatu kecurangan kepada lu. Tentang seseorang yang ingin mengambil sesuatu dari lu. Tentang seseorang yang ingin mengambil, gua nggak tahu apakah itu adalah suatu mengambil keuntungan atau pokoknya yang bertopeng lah. Seseorang yang baik di depan, di belakang lu tidak baik-baik saja ya. Di depan lu hahaha hihi ya kan, di belakang lu huhuhuhu. Leluhur ingin menceritakan tentang The Thief ya. The Thief, seorang penipu, seorang pencuri kebahagiaan ya. Apa yang ingin diceritakan oleh leluhur nih tentang seorang pencuri ini? Kita lihat kartu selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kepada ke arah sepertinya harus hati-hati dengan orang terdekat. Bisa jadi ini orang serumah ya, atau tetangga, ada kaitan dengan rumah. Leluhur ingin menceritakan tentang seseorang yang melakukan suatu tipu daya, kejahatan secara diam-diam, ingin mencuri sesuatu kepada lu. Apa itu? Siapa orangnya? Nggak jauh-jauh dari rumah. Ini bisa lingkungan tetangga, memang, atau mungkin keluarga besar atau keluarga. Di sini harus berhati-hati. Banyak pengkhianatan yang selalu berbusa-busa sampai keluar air ludah gua, warisaku. Hati-hati dengan teman, saingan berkedok teman, saingan berkedok pacar, saingan berkedok keluarga, saingan berkedok hubungan. Hati-hati. Nah, di sini langsung keluar. Leluhur ingin menceritakan tentang seseorang yang berasal dari mungkin ini lingkungan atau keluarga besar atau keluarga atau siapa gitu, atau yang pernah berkeluarga. Ini ya. Hati-hati. Ya. Jangan mau tertipu ya. Ada sesuatu kecurangan yang dia lakukan kepada lu, berisaku. Kita lihat ya. Kita lihat kartu selanjutnya, apa yang ini diceritakan oleh leluhur. Aduh nih, berisaku, gimana dong? Di sini ada backstabber nih. Di sini tuh ada yang menusuk lu dari belakang. Aduh, hati-hati sama orang terdekat ya, berisaku, yang ingin menusuk lu dari belakang, yang hanya untuk mendapatkan keuntungan secara diam-diam, mungkin bersekutu dengan si kunyuk, atau secara diam-diam yang ingin menghancurkan lu. Nah,
Oke. Dan lu tahu Berisaku, leluhur lu mengatakan kepada leluhur ingin menceritakan kepada lu, nak, orang-orang yang telah menyakiti lu, yang mungkin di sekeliling lu saat ini lagi takut, lagi khawatir. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu saat ini tuh mau menimpa dia. Tunggu kabar ya, nak, gitu. Ya, seseorang yang merasa dirinya sudah menang, yang merasa mungkin iri dengan lu, mencoba melakukan sesuatu dengan diam-diam kepada lu, tapi ini kan rumah, Berisaku, bisa diartikan lu tuh dilindungi. Akhirnya apa? Mereka tertusuk sendiri. Misal, ada seseorang yang mengirimkan santet kepada lu, atau ada seseorang yang mengirimkan pelet supaya kehidupan lu nggak mundur, tidak maju, terlunta-lunta, bla bla segala macam, karena lu dilindungi. Semua berbalik kepada dia, dan hal tersebut ya masuk ke dalam tubuh si pengirim atau si pengirim atau si perintah gitu ya, secara diam-diam, karena ini dari belakang, ditusuk dari belakang. Ya, itu yang gue lihat nih, dan itu yang ingin diceritakan oleh leluhur. Lihatlah, nah, orang-orang yang telah menyakiti lu, ya, dan gunakan intuisi, dan kau akan tahu dan kau akan mengerti energi siapa itu, dan lihat kehidupan dia ke depan, nak. Sebentar lagi kau akan mengetahui bahwa apa yang dikirimkannya kepada lu, ya, kepada kamu, itu lagi membuat dia was-was. Itu sedang dijalani saat ini, walaupun dia tidak tahu, karena secara diam-diam juga kan, dari belakang ditusuk, puk gitu. Jadi tidak tahu, orang ini susah, orang ini sulit, orang ini susah, tapi dia nggak tahu sebenarnya yang dia kirim itu berbalik kepada dia, tapi sedikit demi sedikit. Ya karena kepada lu ngembal dia, karena lu dilindungi seperti rumah. Ya, lu dilindungi seperti rumah, Berisaku. Lu udah tercerahkan, lu melakukan ibadah dekat, backingan lu pusat, Berisaku. Backingan lu langsung Allah, Sang Maha Gaib. Lu berusaha untuk happy, lu berusaha untuk melakukan kebaikan, lu berusaha untuk tidak marah. Ya kayak mana energi dukun itu bisa masuk? Lu sering beribadah, yang nggak kuat jinnya di dalam diri lu, Brodistaku. Akhirnya pincang, balik kepada si dukunnya. Dukunnya nggak terima karena badannya sakit, dibalikan kepada yang si perintah. Inilah dia. Nah, ya, itu yang ingin diceritakan oleh leluhur kepada lu. Kita lihat lagi. Nih. Ya, ini gua ini merasa bahwa oke. Beberapa ke depan leluhur ingin bercerita tentang jika kau masih bingung, nak, ya, jika kau masih bingung dengan seseorang yang mungkin siapa sih yang ngelakuin bla bla segala macam, mungkin di 2 minggu atau 3 minggu, atau mungkin ya ke depannya lah, nanti akan ada seseorang yang akan meminta pertolongan dengan lu, entah itu pertolongan nasihat, pertolongan keuangan, ataupun pertolongan apa, sebagai tanda bahwa hati-hati dengan orang ini. Ya, dia akan mencoba untuk meminta pertolongan dengan lu. Ya, berharap dengan pertolongan itu dia merasa kayak udah mendapatkan maaf lu. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Karma tetaplah karma, tabur tetaplah akan dituai. Nggak ada, nggak bisa. Seberapa sih lo di menahan efeknya, negatifnya, seberapa sih lo harus melawan diri sendiri sampai lo sujud sama Tuhan, seberapa sih lo sedihnya, bukan main. Pengkhianatan itu, betapa lo selalu sujud meminta kepada Tuhan sampai lo bilang capek, Tuhan nggak bisa. Kalau hanya sekedar meminta tolong, hanya untuk meminta permintaan maaf begitu, hanya minta tolong lagi, nggak langsung ngucapin, nggak bisa. Ya, nih leluhur bercerita tentang itu. Kita lihat dari kartu tarotnya, Berisaku ya. Beberapa dari leluhur lo, Berisaku, ada yang apa ya, seperti kayak menangkap energi itu dimasukin, atau mungkin ibaratnya tuh kayak bisa ada orang nih ngirimin kepada lo, Berisaku, tapi beberapa ada yang diambil, kemudian ya ada yang diambil kemudian dihancurkan oleh leluhur nih. Ada yang kayak dibekap gitu. Gua nggak tahu ya. Ini bisa jadi leluhur lo atau penjaga lo, Berisaku, atau semesta juga bisa. Oke. Kita lihat lagi.
Apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diceritakan leluhur. Sedikit cerita tentang sedikit cerita dari leluhur ya. Kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit cerita dari leluhur. Alhamdulillah. Kita lihat sedikit cerita dari leluhur. Ace of Swords. Leluhur ingin mengatakan bahwa leluhur itu ingin bercerita tentang kejadian-kejadian yang ada di dalam mimpi lo. Gak tahu kenapa gue merasa begitu. Leluhur ingin mengatakan bahwa, nak, mimpi-mimpi kamu itu suatu pertanda. Nak, mimpi-mimpi kamu itu bukan bunga tidur. Mungkin ya untuk mimpi-mimpi kamu, nak, yang mungkin tidak lu ingat, tidak melekat, oke, bunga tidur. Tapi mimpi-mimpi yang melekat ketika kau bangun kemudian melekat di pikiranmu tentang sesuatu hal apapun, itu petunjuk, nak. Ya. Gue nggak tahu kenapa berusahaku, gue semakin hari gue ngerasa kayak energi lu, kayak intuisi lu semakin tajam. Intuisi lu semakin tajam, semakin hari semakin bertumbuh. Ada aja gitu hal-hal yang membuat lu tuh ingin mempelajari sesuatu, atau mungkin lu akan mendapatkan banyak-banyak petunjuk lah ya. Lu akan semakin peka sih, ya, semakin peka. Itu karena di sini pembaruan, di sini juga pembaruan. Peluang juga ada nanti ya, peluang baru, bisa jadi pekerjaan baru gitu. Ya, kalau misalnya lu udah, ya itulah ya. Kalau orang sudah melakukan suatu perubahan besar atau bertransformasi besar-besaran, otomatis kan pola pikirnya baru, berisaku. Pola pikirnya baru, kesehatan dia baru, kebiasaannya baru, bahkan juga dia akan mendapatkan sumber keuangan baru, circle baru, dan pasangan baru. Tihuy, ya. Kita lihat lagi. Leluhur ingin bercerita tentang Five of Swords, tentang termenungnya seseorang di sini, berisaku. Leluhur ingin menceritakan tentang, sebentar jatuh. Oh sorry. Oke. Leluhur ingin menceritakan tentang seseorang yang saat ini termenung. Leluhur ingin menceritakan bahwa, nak, kamu tahu orang-orang yang nyakitin kamu saat ini lagi banyak termenung karena mendapatkan kabar-kabar yang tidak baik dari misal kayak guru spiritualnya atau orang-orang terdekatmu. Nah, ada yang termenung saat ini ketika kau mampu untuk sendiri. Nah, banyak yang termenung saat ini ketika ada seseorang atau beberapa orang mencoba menghancurkanmu, tapi sampai detik ini kau itu masih berdiri. Lihatlah mereka, wajah muramnya. Lihatlah mereka, wajah termenungnya. Kok bisa? Mereka di dalam hati mengatakan kok bisa. Hingga detik ini, apa yang gua kirim, apa yang gua lakukan tidak ada pengaruh sama-sama sekali. Kok bisa? Itu. Leluhur ingin menceritakan tentang itu. Tentang seseorang yang mungkin sebelumnya itu merasa kayak iri, dengki, atau merasa bersaing dengan lo. Atau mungkin ini si kujuk atau bagaimana yang membuat diri lo itu tidak bertumbuh. Tapi ternyata apa yang terjadi kok bisa gitu. Termenung. Leluhur ingin cerita sedikit tentang seseorang yang termenung. Ya, termenung karena ya lu sampai detik ini masih berdiri tegar. Ya. Kita oke, azan berisaku. Kita ini ya, kita tunggu azan selesai, kemudian nanti kita baru lanjutkan, kemudian kita ibadah. Sebentar ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, itulah yang ingin diceritakan oleh leluhur. Bahkan juga di sini ya, gue tuh baru melihat kartunya. Di sini ada Ace of Swords, ada Five of Swords. Ada seseorang yang berpikiran bahwa kayak yang mungkin sudah mulai termenung karena dia berpikiran kalau lu sudah tahu apa yang dia kerjakan, tidak jujuran yang dia lakukan kepada lu. Dia tuh termenung karena lu tahu dia yang ngelakukan gitu, atau mungkin dia punya firasat kalau lu tahu kalau yang ngelakuin semua itu dia gitu. Ada yang termenung. Nah, leluhur ingin menceritakan itu. Nah, orang ini udah mulai tahu nih kalau kamu tahu kalau dia ngelakuin gitu. Ya.
Oke, kita lihat lagi ya. Yang ingin diceritakan leluhur kepada lu nih Berisaku. Yang ingin diceritakan leluhur kepada lu ya, penjaga kepada lu, the word. Nah, leluhur itu ingin bercerita tentang tujuan atau pencapaian lu nanti. Leluhur itu ingin mengatakan ya bahwa nak kamu bisa mencapai kejayaan. Nak kamu itu bisa mendapatkan pemenuhan atas dirimu. Kamu mau apa? Ya, apa yang ada di pikiranmu saat ini? Apa angan-anganmu? Apa cita-citamu? Itu bisa terwujud. Segimanapun orang-orang ingin mencuri darimu, yang untukmu akan tetap untukmu. Berdoalah nak, berikhtiarlah. Tuh. Walaupun banyak orang-orang yang memang akan mencuri, mengganggu, menipu, bla bla segala macam, tapi itu perjalanan lu. Lu itu saat ini berusaha, yang gue lihat ya, lu tuh sudah berada di jalan yang benar. Sudah berada di jalan yang benar. Ini ada 2, 4 ya. Nih ibaratnya tuh kayak ada di belakang lu tuh ada orang, di belakang lu tuh banyak orang. Ada penjaga gitu. Ya, yang bisa untuk mengantarkan lu kepada pencapaian gitu. Dan lu ingin juga cerita nih, seiring berjalannya waktu lu merasa kayak gini, seiring berjalannya waktu sebelum lu mencapai pencapaian lu, ya memang lu banyak diiriin, lu banyak didengkiin begitu. Jangankan lu belum mencapai pencapaian lu aja, energi lu itu mampu mengintimidasi orang-orang. Energi lu itu mampu membuat orang iri tanpa sebab. Jadi jangan pernah bertanya kenapa orang ini merasa bersaing sama gua, kenapa dia iri sama dan dengki sama gua nggak pernah flexing, gua nggak pernah pamer. Energi lu mengintimidasi orang, apalagi orang-orang gelap. Orang-orang gelap itu silau lihat cahaya lu, Berisaku. Gitu. Jadi karena dia nggak bisa bercahaya seperti lu, jadi makanya dia mencoba untuk meredupkan cahaya lu supaya gelap juga sama seperti mereka. Itu dia. Ya. Kita lihat lagi. Jadi makanya Berisaku tetaplah bersinar ya. Biarkanlah mereka gelap, kan kita kunang-kunang. Kita kan bercahaya, Berisa. Kunang-kunang kita kan. Oke, lanjut kita lihat ya apa yang ingin diceritakan leluhur kepada lu. Nih, the King of Cups. Wow. Leluhur ingin menceritakan kepada lu, Berisaku, ya ada rasa kayak bangga. Leluhur menyanyi lu. Ada rasa kayak bangga. Ya, semakin hari lu semakin berkarisma, ya kan? Nak, kamu tuh berkarisma, kamu tuh berkarisma, kamu tuh punya daya pengasihan, nak. Sadarkah? Sadartah kau, katanya. Kata beliau, sadartah kau lu punya karisma. Jadi jangan pernah merendahkan harga dirimu ya nak. Gitu. Jaga-jaga nama baik keluarga. Ya, gunakan karismamu untuk melakukan hal yang positif. Gitu. Beberapa dari yang nonton YouTube gue ini juga tipikal pemimpin ya, yang gue tuh begitu, pemimpin. Bahkan juga beberapa dari lu yang di sini juga punya kemampuan supranatural, dan gue nggak tahu apakah itu memang keturunan dari leluhur atau bagaimana. Kalau seandainya lu merasa kayak ada sesuatu tapi belum ada bangkit, ya mungkin menunggu momen yang tepat untuk lu tahu kalau ternyata lu punya sesuatu hal yang ini gitu. Beberapa ada yang dari lahir, beberapa ada yang mungkin ketika di umur berapa gitu ya, gitu-gitu. Yuk kita lihat lagi. Leluhur ingin bercerita tentang ini kepada lu nih, Berisaku. Leluhur ingin bercerita tentang ini. Yang ingin diceritakan leluhur kepada lu, oke, rata-rata leluhur ingin mengatakan kepada lu sambil berbisik, nah orang-orang, nah kan, orang-orang yang telah menyakiti lu, banyak dari mereka yang merasakan kesusahan hidup dan stagnan hidupnya. Dan mereka itu sudah mulai menyadari nak bahwa apakah ini karma untuk menyakiti lu atau bagaimana gitu. Ya, beberapa dari mereka yang telah menyakiti lu ini saat ini tuh sudah ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Kenapa aku harus melakukan itu kepada lu?
Beberapa dari mereka ada yang menyadari bahwa lu sebaik itu. Bahkan rata-rata orang-orang yang ngelakuin jahat kepada lu ini adalah orang-orang yang pernah lu baikin, Berisa. Gitu. Ada suatu penyesalan di dalam hati kecil mereka karena kehidupan mereka stuck saat ini dan kehidupan lu mulai maju dan tentram. Itu ada suatu penyesalan kecil di dalam dirinya. Kenapa ya? Mereka tahu kenapa ya gue harus jahat begitu banget sama orang ini. Padahal kalau dipikir-pikir dia juga nggak pernah cari masalah, nggak butuh validasi, nggak pernah cari ini segala macam. Kenapa gue sedengki itu ya sama ini? Ada. Dan itu pun karena apa? Hidupnya stagnan, hidupnya stuck. Jadi karena hidupnya stuck, dia berpikir lagi, coba introspeksi diri. Nah, ada rasa penyesalan. Ya kenapa ya? Aku harus sakit hati gitu segala macam gitu. Nah, itu. Ya, beberapa dari mereka mungkin ada yang sudah stop untuk ngerjain lo, atau mungkin ada yang stop untuk mengganggu lo. Dan mungkin beberapa dari mereka ada yang ya merasa kayak oh nggak apa-apa dia pantas dapetin itu bla bla segala macam, sok suci ya, biarkan saja. Biarkan saja lah ya. Oke, Beristaku, kira-kira itu sedikit cerita dari leluhur untuk kita semua ya. Jadi jika lo suka jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe Beristaku jika lo suka ya. Dan buat yang udah like, komen, dan subscribe, thank you so much. Buat lo yang udah ngasih gue super gift, thanks, I love you. Buat lo yang pengen personal reading, langsung ke kolom description, di situ ada nomor WhatsApp, silahkan masuk, nanti gue kasih press list namun berbayar ya. Oke, see you the next readings Beristaku. Bye bye. Assalamualaikum.